Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Hajah Yayu. Profesi saya sebagai ojol online, bisa berangkat haji tahun 2022. Saya tahun 2011 daftar haji. Awal saya kerja jadi tukang parkir di depannya Ubaya. Saya daftar haji di Nurul Hayat, punya uang 7.000 sekian lah, lupa pokoknya. Uangnya recehan, ada 5.000-an, ada 10.000-an, ada 20.000-an, ada 500-an. Saya daftar ke Nurul Hayat, daftar haji 2011. Saya dikasih talangan. Jadi saya bayar ke bank itu ada 1 juta, ada 500. Akhirnya belum lunas, ditelepon sama banknya, suruh melunasi 5 juta. Saya berpikir 5 juta itu katanya ada onsunya, apa bunganya kayak gitu, 2.800. Kalau 2.800.000 masa uangnya dikasih cuma gitu aja. Akhirnya Allah memberi jalan, saya ada arisan 5 juta, akhirnya saya lunasi. Habis itu udah saya nggak pikir lagi, terus saya ngojol. Habis itu covid jadinya saya nggak bisa parkir, saya jadi ojol. Ada uang 20.000 saya masukkan di OVO, 20 saya masukkan di OVO. Akhirnya sampai 500, ngumpul 500, saya transfer ke Bank Mandiri. Akhirnya terus saya tanya sama banknya, Mbak, saya setiap bulan transfer ke bank itu masuk enggak? Oh iya masuk Bu, 11 juta. Di situ setelah mau berangkat dikasih pemberitahuan berapa suruh melunasi. Terus saya tanya lagi, Mbak, ini saya pernah sering transfer ke bank, ini gimana? Apa masih nambah apa kurang gitu? Terus habis itu, sudah Bu, saya cek dulu ya. Oh sudah Bu, sudah nggak melunasi lagi gitu. Ya, alhamdulillah. Akhirnya terus saya dipanggil dari KUA, ada surat dari kelurahan, katanya ada orang kelurahan gini, ini siapa yang mau naik haji? Oh itu Bu Yayu. Iya Bu Yayu ya. Oh iya. Akhirnya saya manasik tiap hari ke Nurul Hayat. Manasiknya itu 4.750.000. Itu pun saya sudah sebelum naik haji, sudah lama saya sudah nyicil buat manasik, kan belum tahu berapa manasiknya. Saya nyicil 500, saya nyicil 1 juta. Akhirnya saya tanya, Mbak, ini pelunasannya manasik berapa ya Mbak, masih kurang banyak enggak? Oh iya Bu, oh sudah 3.500.000 ini. Oh berarti saya sudah nggak lunasi lagi ya Mbak? Enggak, katanya. Terus habis itu sudah manasik ke asrama haji, terus ada covid, nggak jadi berangkat. Sudah tertunda berapa tahun? 2 tahun kayaknya, 2 tahun apa 3 tahun itu. Habis itu katanya uang manasiknya kurang 4.750.000, berarti kurangnya 1 juta
50. Nah, saya itu sudah saya lunasi. Terus mau berangkat lagi. Ini kurang 750. Saya tanya sama Pak Maulid, bilang telepon, Pak maaf Pak, ini berangkatnya masih lama, tanggal berapa ya kira-kira gitu. Apa tanggal 30, apa tanggal berapa ya Pak ya? Oh belum tahu Bu Yayu. Loh kalau belum tahu berarti saya nyari uang dulu Pak buat ini pelunasan manasik, saya bilang gitu. Kurang berapa Bu Yayu? Kurang 750 Pak Maulid. Sudah khusus buat Bu Yayu, jangan bayar yang 750 ya Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan Pak Maulid sehat selalu, banyak rezekinya, saya bilang gitu. Alhamdulillah, jadi saya nggak lunasi 750-nya. Saya itu kan kalau di Indonesia ini kan saya nggak bisa orangnya. Kalau ada orang yang pedot itu loh, tahu nggak orang pedot? Ya, saya itu lari-lari nyari ikan makan. Jadi saya itu gimana ya? Saya lari-lari cari makan, habis saya kan nggak bawa minuman sama makan. Saya cari dulu gitu, sudah dapat. Loh mana orangnya? Saya cari sampai dapat. Akhirnya ketemu nih Pak, dimakan ya Pak ya gitu. Ketemu lagi, kadang-kadang kalau saya nggak berani, Mas tolong dikasihkan orang itu ya gitu. Terus itu pernah lagi saya lewat, Pak, bapaknya orangnya mana? Itu di sana orang. Terus saya ketemu di sampah-sampah itu, Pak ini Pak buat makan, Bapak tahu uang nggak? Ngerti uang nggak? Saya bilang gitu. Oh iya ngerti, ya ini saya buat Bapak rumahnya mana? Bapak tahu rumahnya mana? Saya Jakarta. Loh Jakarta Bapak mau tak saya taruh di ini, di dinas sosial, saya bawa ini Satpol PP, saya bilang gitu. Saya nyari Satpol PP Mas, jadi kemana-mana saya nyari Satpol PP, minta tolong supaya orang ini dibawa ke dinas sosial, kasihan gitu kalau di jalan itu kan. Akhirnya saya telepon dinas sosial, katanya ibu ke Satpol PP dulu, nanti Satpol PP suruh ngambil bawa ke sini. Jadi saya muter-muter nyari orang kayak gitu itu. Nah kalau saya nak ngojol itu bawa bensin, saya kan kalau ada orang itu tanya, Mas mau kok kenapa? Habis bensin apa? Gimana? Iya Bu bensin. Ini Mas saya bawa bensin. Berapa? Nggak usah Mas, nggak usah. Habis saya berangkat. Gitu alhamdulillah. Tapi kadang-kadang kalau saya nggak bawa itu bensin, saya tuh kayaknya bersalah gitu loh. Terus saya gini, Mas mau didorong tang nih. Iya Bu, ya itu Mas, motor sampean tak tumpaki, motorku sama tumpaki sama dorong kayak gitu. Jadi saya itu nggak bisa ngelihat orang susah itu loh. Saya sendiri ya susah sebetulnya. Tapi kadang-kadang ada orang sakit, ada orang yang bolak-balik nempel sepeda ontel itu loh. Sepeda ontel itu jelek sekali. Itu saya berpikir gini, lah uang itu loh rek, nempel sepeda bolak-balik. Ojo maneh gitu ke sepeda, ge mangan naik kadang yo bumbuan. Saya diam-diam ya nyari sepeda ontel itu loh. Saya belikan di Penggadaian di Beratan. Saya bilang gini, Bu, ini bukan buat saya, bukan anak saya, tapi buat orang yang itu loh, sepedanya itu lo rusak, bolak-balik ditembel, nggak bisa beli sepeda. Saya belikan, orangnya lo sampai nangis. Katanya, aduh Ibu, kasih Ibu, saya nggak bisa kayak Ibu kayak gitu. Jadi saya bawa itu, saya gandeng di sepeda motor, saya kasihkan orangnya. Nggak tahu Mas, saya ya alhamdulillah di Mekah itu saya satu koper itu oleh-oleh nggak beli. Iya, saya di masjid Madinah itu saya sering dikasih orang luar itu, ada 50 real, ada 15 real. Saya nyari juga pahala. Sajadah saya itu saya gelar agak lebar. Kan kalau di Madinah itu kan setengah jam sudah ditutup. Jadi orang mau masuk nyari tempat kan susah. Pasti orang toleh. Saya lihat kelihatannya orangnya hamil gitu. Kasihan saya gini, bukan orang Indonesia. Bisa taruh sini. Kalau nggak gitu orang tua saya taruh sini gitu. Jadi kalau dikasih orang, diminta orang saya nggak kasihkan. Cari orang tua yang nyari tempat kan susah. Kalau sudah ditutup itu sudah penuh. Susah, jadi saya kasihkan. Kadang-kadang orang gini-gini kasih uang kayak gitu. Jadi alhamdulillah.
Karena gini mas, orang hidup itu kan kalau orang muslim itu kan lebih bahagia itu kalau ke tanah suci. Terus sedangkan dipikir lagi mas, anak belum tentu bisa mendaftarkan kita haji, belum tentu juga. Ya nggak menjelekkan anak-anak ya, karena kemampuannya juga nggak mumpuni, nggak bisa kayak gitu. Jadi saya bagaimana caranya supaya saya bisa naik haji gitu loh mas. Saya juga meninggalnya itu biar punya pahala, biar saya itu kaya di akhirat, jangan kaya di dunia. Harta saya kayak panci-panci besar-besar saya sedekahkan ke Nur Hayat. Kayak baju apa gitu, jangan sampai saya punya harta di dunia. Nanti kan ada pertanyaan. Jadi saya sedekahkan baju saya, jangan, saya nggak punya baju yang kayak mahal-mahal. Saya kalau cari baju di Tugu Pahlawan mas, 15.000 kan baju kalau penuh di lemari kan nggak bisa dijual, bukan harta itu mas. Itu juga nanti bisa pertanyaan di akhirat kan, kalau punya harta, masih punya kayak sepeda motor masih atas nama saya kan masih punya ganjalan di akhirat nanti. Sedangkan orang ngajak punya behel, punya rambut palsu, nggak diterima di bumi. Apalagi punya harta kan masih ada pertanyaan kayak gitu. Kalau ada harta atas nama saya kan, jadi saya jangan sampai saya punya harta atas nama saya nanti di akhirat gitu loh. Biar kalau meninggalnya nggak punya sangkutan kayak gitu loh mas. Kalau saya ngojol itu kan naik motor mas ya. Teman-teman saya itu bilang, mak sama niku umur piro? 57. Saman kuat ya mak ya? Iya. Ngojol iku kan pak pada motor ya. Gak usah wes dianggap kerja, anggapan dolen ae. Kayak gitu. Saya kalau suka dukanya itu kadang ya ada suka ada dukanya. Ya namanya manusia kekurangan, nggak terlalu kaya, saya ya juga kaya sih, bisa naik haji gimana ya, saya juga kaya, saya akui. Nggak ada loh orang naik haji itu orang nggak punya, semua kaya karena bisa ke sana itu alhamdulillah, bersyukurillah. Soalnya apa, kalau nggak niat juga nggak bisa, kalau nggak Allah yang bisa memberangkatkan ke sana, panggilan dari sana juga nggak bisa. Saya kalau ada dulu sih waktu saya belum berangkat haji, ada orang berangkat haji naik bis itu saya menangis. Ya Allah, mudah-mudahan saya segera diberangkatkan ke tanah suci ya Allah. Mudah-mudahan orang-orang jadi haji yang mabrur, mudah-mudahan dilancarkan orang yang naik haji ini ya Allah. Akhirnya saya gitu mas, setiap ada orang, jadi saya begitu. Suka dukanya ojol itu kadang-kadang ongkirnya 6.400, masuk ke hotel harus bayar parkir 4.000. Habis itu kan saya bilang gini, ada parkirnya kak 4.000, oh iya nanti saya tip. Akhirnya itu nggak dikasih. Ya Allah, iki parkiran iki opo gak dibayar, padahal nggak usah 6.000, padahal mbak gratis, ikhlas aja mas. Ikhlas, nanti ada yang ngasih lebih. Ada tip saya ada 100.000. Saya tunjukkan ke teman-teman saya, loh aku oleh tip 1.000 belum delok nol. Loh iya ma, alhamdulillah sama niku anak. Ya apa mak iku anune ya wiritan rek ya salat sing tekun. Lek kon bolong-bolong salate ya gak isa, wong-wong salat iku nganu apa jenenge rezeki wis ngalir dhewe. Salat mojo bolong, pasti rezekimu ngikuti. Kadang-kadang dukanya itu dapat orderan ngantar orderan sekaligus 7. Ngambil 7 titik, ngantar 7 titik sampai malam jam 8 sampai rumah jam 9 itu capek banget itu. Ongkosannya itu ya enggak 92, itu sudah banyak mas, alhamdulillah. Saya juga kalau misalnya untuk untuk sedekah itu saya sendirikan. Nanti kalau ada anak yatim apa gitu jangan sampai saya nggak ngasih. Saya kayaknya berpikir gimana ya kok nggak bisa ngasih dia gitu loh. Kalau ada orang, makanya saya kalau lihat orang susah itu nggak bisa, mas, saya juga sendiri susah sih. Cuma ngojol berapa, kadang-kadang saya dapat 32, kadang-kadang saya dapat 20, kadang-kadang dapat 15. Ya disyukuri aja lah mas. Kadang itu buat beli bensin juga nggak cukup, kalau keliling-keliling itu nggak cukup. Ya kalau misalnya dapat orderan 3
30 kayak gitu. Bensinnya kan harusnya 10.000 lah, buat beli kadang-kadang paketan habis, nggak bisa buat ini apa namanya aplikasinya muter-muter terus, nggak bisa kayak gitu. Jadi ya gimana, masih harus bersyukur, disyukuri aja. Alhamdulillah. Sehari dapat berapa, Bu? Sehari kadang-kadang dapat 50 pas rame, dapat 70 pas rame. Kalau pas sepi-sepi sehari dapat 1, cuma 750. Itu 7.500. Waktu ditinggal meninggal bapaknya itu kan 2007, anak saya 6, yang kecil 3 tahun, yang di atasnya kecil itu 4 tahun, yang di atasnya lagi masih kelas 4 SD, yang satunya 5 SD, yang satunya SMA, yang satunya sudah kerja belum nikah semua. Jadi anak saya 6, jadi yang kecil SMK kelas 3 sekarang sudah lulus tahun ini. Terus yang di atasnya kecil kerja di percetakan, gajinya kecil juga. Jadi ya masing-masing mengati, suruh bangun pagi, suruh sholat. Anak saya kadang-kadang disuruh sholat kan susah, gak kayak orang tua kayak saya gini kan jangan sampai meninggalkan sholat. Saya aja mas sudah naik haji mas ya, sudah naik haji. Saya kepikiran lagi, saya kepingin menyiapkan perlengkapan mayat. Saya kepingin beli ini apa namanya mori, pengen beli maesan, pengen beli kayak sewek. Saya sebenarnya sudah ada sewek itu 4, cuma nggak tahu pas naik haji mungkin kekasih ke orang, mungkin masih kurang. Pengen pokoknya perlengkapan mayat lah mas, kepingin mempersiapkan itu. Saya belum tercapai ini. Jangan sampai orang lain nanti kesusahan belikan apa namanya kain kafan buat saya. Jangan sampai orang lain nanti susah belikan maesan buat saya. Jangan sampai nanti orang lain susah belikan papan buat penutup itu. Jadi saya sambil berpikir ini mau beli ini perlengkapan buat mayat, saya taruh di koper haji itu loh mas. Nanti kalau saya meninggal biar tinggal nggak usah kemana-mana orang nyari perlengkapan buat mayat. Saya masih ada ini kain seweknya 2. Belum beli kain kafan. Saya masih mau beli kain kafan dulu, baru maesan, baru yang lainnya, baru minyak wangi kayak sabun semua. Karena saya sudah sering ngikuti orang-orang, kalau ada tetangga gitu saya pagi-pagi berangkat ngikut mandikan mayat ini. Jadi saya tahu gitu loh. Jadi saya nanti kalau meninggal jangan sampai orang lain kesusahan nyari perlengkapan mayat kayak gitu. Saya masih berpikir itu masih berpikir aja mas, belum ada uangnya, belum ada kan. Kita ini masih punya tanggungan anak yang mau nikah kan. Saya kan semua berpikir sendiri. Saya aja mau berangkat haji, nyari kesehatan kesana kemari kan mahal mas ya. Saya itu cari se Surabaya, cari yang murah itu nggak ada. Kan cari tes kesehatan itu bang berapa ya mas? Sekitar 500 kalau orang nggak punya kan besar. Jadi saya nyari semua dokter, semua klinik sama mahal. Ya gimana lagi? Jadi saya ya itu tadi. Tapi kun fayakun, Allah itu pasti bisa kan, orang yang nggak mampu dimampukan kayak gitu. Akhirnya bisa saya ini kan. Pertama mau berangkat haji kan sudah tes kesehatan semuanya kan, itu juga besar biayanya mas. Habis itu ketunda masih lagi tes urin lengkap, tes darah lengkap, itu kan pakai uang juga ya. Tapi Allah maha kaya mas, pasti bisa. Saya sebelum berangkat haji juga saya sudah nyicil oleh-oleh buat orang-orang itu. Saya siapkan oleh-oleh buat orang itu 750 barang. Tapi masih ada kan mas, 2 minggu udah nggak ada orang. Saya kasihkan ke teman saya di jalan-jalan, orang jalan-jalan semua. Saya syukuran juga saya nggak di rumah, saya bungkus mas. Saya bungkus pakai kertas minyak, saya kasihkan orang jalan-jalan kan. Kalau pagi-pagi kayak ojol kan masih mau sarapan, susah, kadang orderan belum dapat kayak gitu. Jadi saya bawa, saya kasihkan ke orang-orang jalanan, saya kasihkan ojol, orang sampah, semua orang buang sampah, saya kasihkan semua. Saya bungkus pakai kertas minyak, nggak di rumah saya mas.
syukuran. Kalau orang-orang kan di rumah, saya enggak, saya kasihkan orang jalan-jalanan aja biar merasakan gitu kalau saya sudah pernah naik haji. Kayak orang nyebrang-nyebrangkan jalan saya kasih mukena, saya kasih sajadah. Pak, saya habis naik haji nih Pak, saya kasih. Semua orang saya kasih banyak. Kalau naik haji itu Allah tidak pilih-pilih lah, maksudnya orang yang nggak mampu pasti dimampukan. Contohnya saya, ojol itu berapa sih hasilnya? Ojol itu cuman sehari 50, kalau dapat 100 alhamdulillah bisa nabung. Seenggaknya itu 50, yang 50 gimana caranya buat belanja, gimana caranya buat bayar sekolah, gimana caranya kasih sangu anak saya sekolah. Anak saya biasanya sangunya 20.000 sehari. Kasihan kan kalau sedikit semua sebar mahal. Jadinya saya supaya bisa naik haji, niat. Kalau nggak ada niat mungkin nggak bisa, apa aja kalau nggak ada niat nggak bisa. Lah, gimana caranya? Ya harus niat nabung gimana? Nabung kayak 1.000, 5.000 seadanya lah, akhirnya ngumpul sampai gitu 7.500.000 berapa gitu, waktu saya daftar itu. Bisa kalau diniati, kalau nggak niat ya pasti nggak bisa, harus niat. Karena kalau orang berangkat haji itu ya apa ya Mas, seneng kayak gitunya, seneng. Kita kan belum tentu anak saya belum tentu bisa mengumrohkan saya, menghajikan saya. Jadi harus niat sendiri, harus semangat. Apalagi saya itu single parent sendiri, semua serba sendiri, memikir anak sendiri. Kalau nikah itu saya ngurus surat-surat anak saya sendiri, semua kayak kirim doa semua sendiri, serba sendiri, nggak ada saudara saya yang bantu. Gimana saya juga nggak mau ke saudara minta bantuan juga saya nggak mau. Semua anak saya 4 terus saya yang biayai semua sendiri, ngurus surat-surat sendiri, ngurus akte. Saya itu dulu ke sana kemari, akte kan agak susah Mas kalau anak-anak sudah besar itu. Jadi saya ngurus ke kelurahan Gubeng, ke kelurahan mana yang ada bisa ngurus ini akte, sampai sidang ke Erlangga. Saya bawa orang sidang, karena kalau anak besar-besar kan harus sidang ke Erlangga dulu, sidang kemana gitu, orang banyak gitu. Itu Mas, saya semua coba sendiri, jangan sampai orang lain repot karena saya gitu loh. Saya nggak mau, saya juga nggak mau diperhatikan orang itu. Misalnya saya bawa orderan itu kadang-kadang saya gimana, kadang pas di tempatnya gini, Mas nalekno ojo sampai miring yo, soalnya apa Mas, gua nek miring udah diperhatian uang Mas, aku gak gelem iku diperhatiin uang. Ayo Bu, itu loh Bu miring Bu, nanti saya sini Bu, saya berhenti dulu, aku gak enak Mas, kayak gitu ya Mas. Jadinya saya harus ngikitnya betul-betul ini. Pernah soalnya jatuh itu gini, pas dapat orderan ekspres kemana gitu loh, ke Gresik kalau nggak salah, itu ongkosan 50. Mas ini berat apa enggak, katanya. Oh enggak Bu, cuma 3 kilo gitu. Terus diikatkan, diikat itu ternyata ikatnya tuh enggak kuat Mas, sampai Gubeng itu jatuh. Waduh, cek beratnya ternyata lebih dari 50 kilo Mas, berat banget. Itu kain, ternyata kain buat guru-guru itu. Jadi ini saya nggak bisa ikat sendiri, akhirnya saya angkat gimana caranya, jatuh itu Mas, orderannya jatuh itu barangnya. Akhirnya saya harus hati-hati, makanya saya nggak mau diperhatikan orang gitu.